Boleh ya untuk teman-teman absen terlebih dahulu ya. Boleh di absen terlebih dahulu. Buat teman-teman yang sudah melakukan absensi, boleh ya. Bisa di on cam terlebih dahulu. Ya, buat teman-teman yang bisa on cam terlebih dahulu. Saya sambil menunggu yang absen, mungkin ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa ya aku mengingatkan buat kalian yang untuk bisa daftar di acara bincang karir ya di esok sore ya di tanggal 14 jam malam ya. Jamnya di jam 7 malam untuk acara bincang karir. Nanti untuk linknya nanti kita share ya di grup. Dan selain itu juga, kalian juga jangan lupa buat join di Socialpreneur Training, acara Himatansi yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei. Seperti itu, jangan lupa bergabung. Jangan lupa. Oke, teman-temannya yang sudah absen mungkin bisa langsung di on cam terlebih dahulu ya. Baik, kita mulai saja untuk pematerian kali ini. Kita menyampaikan menyampaikan materi seputar sosialisasi program YUPA kewirausahaan klasik dan Lipsos serta informasi P2MW. Materi ini terkait dengan program kewirausahaan mahasiswa yang ada di Universitas Siliwangi yang bertujuan untuk mendorong semangat kewirausahaan mahasiswa melalui pendampingan dan pendanaan mahasiswa. Baik, sebelum mengenal lebih jauh atau lebih dalam materi malam kali ini, kita akan kedatangan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Yusrosida, SEMAK, yang akan menyampaikan materi pada malam malam ini. Beliau baik, beliau merupakan beliau merupakan dosen tetap di beliau merupakan dosen tetap di, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi juga,
dan telah menyelesaikan studi menyelesaikan di S1 jurusan akuntansi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan melanjutkan dan melanjutkan S2 Magister Akuntansi di Universitas Pajajaran. Saat ini beliau menjabat sebagai KPI Unit Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Siliwangi untuk periode 2022 sampai 2026. Beliau juga mematuhi memat, mem, beliau juga memimpin berbagai unit dalam dan lembaga strategis di lingkungan kampus termasuk sebagai kepala UPT KWU mahasiswa dan kepala satuan pengawasan internal Universitas Siliwangi. Mungkin itu latar belakang secara singkatnya. Bisa untuk lebih dalamnya bisa dilihat di TV-nya secara langsung. Nah, baik, dengan pengalaman beliau yang sangat luas, beliau akan membagikan wawasan penting mengenai program pengembangan kewirausahaan mahasiswa serta informasi strategi seputar seleksi P2MO. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Ibu Rosida SEMAK selaku pemateri. Kami silahkan. Kepada Ibu Wis disilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar dengan baik? Baik, Ibu. Oke, baik. Saya punya waktu berapa lama ya? Untuk waktunya 45 menit. 45 menit, Ibu. 15 menit untuk pertanyaan. Hanya jawab. 19.13 ya, berarti 45 menit. Saya nanti berhenti di jam 8 untuk materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Ini ada acara yang bagus ya. Betul juga secara daring ya. Tapi mudah-mudahan bisa ada manfaat lebih ya. Karena mungkin kalau daring Anda lebih santai mendengarnya, jadi mudah-mudahan juga itu menjadi lebih cepat masuk ya. Anda terkait dengan program di UPT KKM ini ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang atas karunia dan segala karunia dan limpahan segala suatu nikmat dan dunia yang sudah kita terima ya sampai detik ini barangkali ya kita diberikan nikmat sehat, itu nikmat yang luar biasa yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Kalau sehat itu ya kita bisa ketemu walaupun daring, kita bisa menikmati kehidupan ini ya dengan cara yang sehat juga ya, dengan energi yang luar biasa. Kemudian juga sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan juga umatnya ya. Insya Allah mungkin nanti ada saatnya kita dipertemukan dengan segala syafaatnya. Baik teman-teman, saya itu mendapatkan amanah untuk menyampaikan terkait dengan program unggulan di kami ya, di unit penunjang akademik, pengembangan karir dan kewirausahaan mahasiswa ya. Sebuah unit kecil sebetulnya ya, unit kecil di dalam sebuah universitas. Saya itu di bawah Warek 3 ya. Warek 3 itu kan mengenai mahasiswa dan alumni. Nah, letaknya di bawah Warek 3. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang sehubungannya UPP KKM pasti ada Warek 3-nya gitu ya. Dimana bahwa program kerja di kami itu ya tentu saja
didanai oleh universitas atas ya restu dari Warik 3 ya terkait dengan apapun. Nah, ini kan kemarin BEM nanya ke Ibu tentang program-program yang ada di kami ya, terutama program kami itu unggulannya itu sekarang ada dua sebetulnya ya. Yang pertama itu pengembangan karir, yang kedua kewirausahaan. Nah, kalau kali ini kan saya harus menyampaikan tentang pengembangan karir ya, maaf, tentang kewirausahaan. Nah, di kewirausahaan itu sendiri nanti kita akan melihat bahwa ada program yang cukup menarik bagi teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini ya, terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan memfasilitasi kita untuk bertemu dalam kondisi daring. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang hadir nanti bisa masuk ke program yang kami tawarkan. Baik, saya bisa minta ditayangkan PPT-nya barangkali. Mohon untuk dibantu sama moderator atau admin untuk bisa menayangkan PPT yang sudah saya berikan ya. Nah ini kan nanti terkait dengan apa program klasik atau apa program Lipsos gitu ya. Nah itu tuh kalau kita lihat ya perbedaannya cukup signifikan. Kalau klasik dulu deh. Kalau klasik itu semua mahasiswa bisa mengikuti ya, bisa mengikuti dan beradu gitu ya. Dia beradu karena itu ada agak kompetitif. Tidak semua kelompok mahasiswa yang mengajukan proposal itu bisa didanai ya karena keterbatasan dari dana yang diberikan oleh universitas dititipkan ke UPA. Untuk program klasik ini, sebaik-baiknya proposal Anda tetap akan kita nilai, sejelek-jeleknya proposal Anda tetap akan kita nilai, dan nanti kita akan melakukan seleksi yang cukup ketat. Tapi kalau untuk program Lipsos itu berbeda. Lipsos itu apa ya? Itu sebuah program yang di kami itu kelihatannya siapa yang masuk ke program Lipsos lewat pendaftaran peregu gitu ya, yang sudah memiliki proposal, biasanya kita akan kita didik gitu ya untuk bisa mendapatkan ilmunya, kemudian proposalnya ya selalu lolos. Artinya itu pasti didanai karena memang lebih berat ya, karena mahasiswa dididik dulu ya, kemudian digodok dulu untuk bisa memiliki proposal yang setidaknya mendekati baik ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah ini ya, kalau persyaratan itu semua mahasiswa. Jadi semua mahasiswa aktif tapi S1 dan diploma. Jadi kalau di kita ada magister, S2 itu tidak bisa masuk ke dalam program ini ya. Yang kemudian harus ada kelompok, ada ketua, ada anggota minimal 3, paling banyak 5 orang. Ini sama nanti dengan program pembinaan P2MW itu ya, wirausaha muda yang digelontorkan oleh kementerian, sama, hampir seperti ini. Kemudian mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi. Ini kalau Anda nanti mau mengusulkan sebaiknya jangan manajemen dengan manajemen gitu ya. Anda ada akuntansinya, apalagi proposalnya terkait dengan teknik, ada fakultas tekniknya. Kalau dengan pertanian ya ada fakultas pertanian. Jadi yang yang akan sedikit mendapatkan nilai bagus itu kalau kelompoknya itu berbagai program studi, sama di P2MW juga. Jadi kalau hanya dari akuntansi semua atau dari manajemen semua atau dari pertanian semua itu kurang menambah nilai ya. Jadi kalau Anda mau nanti Anda kalau punya kelompok itu dari berbagai program studi ya. Kelompok usaha ini memiliki prototipe, dibuktikan dengan dokumentasi produk. Kalaupun belum,
kalaupun belum ya, kalaupun misalnya prototipenya belum ada, kemudian baru dibuat juga boleh ya. Tapi yang jelas nanti harus ada gitu ya, rencananya mau seperti apa. Dan kalau mendapatkan pendanaan dari kami, dari UPA PKKM, kemudian Anda mendapatkan pendanaan terkait dengan apa namanya proposal bisnis, maka itu akan menjadi gugur. Jadi hanya boleh salah satu. Ya. Tapi kalau dengan P2MW bagaimana Bu? Kalau dengan P2MW nggak masalah. Kalau P2MW itu kan pendanaannya langsung dari kementerian. Kalau yang di kami di UPA PKKM itu kan pendanaan dari universitas. Jadi kalau misalnya Bu, saya ikut P2MW lolos, ikut Ibu juga lolos, boleh? Boleh. Ya, sumber pendanaan yang yang berbeda. Next ya. Ada yang dari Ini ada yang bocor ya? dapat pendanaan. Dilanjut, silakan. Ya, Ibu boleh dilanjut, tadi ada yang bocor. Ya. Mangga dilanjutkan untuk PPT-nya. Nah, ini ya, saya ingin menjelaskan terkait ini nanti sekaligus juga dengan P2MW ya, karena sama sih proposalnya hampir sama, laporan keuangan hampir sama. Kalau Anda kemarin pada ikut sosialisasi P2MW itu tidak ada bedanya. Dan itu bisa juga dibuka lagi di YouTube-nya ya, ada P2MW sosialisasi terkait dengan aturan-aturan main. Nah, kategorinya ini ya teman-teman, makanan dan minuman itu kan sudah biasa sekali. Makanan dan minuman itu termasuk proposal yang ngebludak, ya, yang ngebludak. Tetapi sebetulnya pada kondisi ngebludak itulah, maka persaingannya di sini apa ya, sangat ketat. Karena kalau proposal makanan dan minuman yang tidak memiliki inovasi gitu kan ya, itu jangan harap lolos. Walaupun di klasik ataupun di Lipsos ataupun di P2MW gitu ya. Kalaupun di Lipsos lolos, nanti paling disuruh dibikin inovasi. Jangan gitu-gitu aja. Makanan minuman ini presentasi kelulusan juga di kementerian tidak terlalu banyak ya. Karena mungkin dianggap bahwa ini adalah salah satu jenis apa namanya proposal yang tidak begitu populer. Ya, saking banyaknya jadi tidak populer. Hanya beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ada juga makanan dan minuman yang lolos seperti tempo hari dari Unsri kan 15 kelompok tuh yang didanai dari kementerian rata-rata kan rata-rata ya, ada juga yang tapi rata-rata dapat 22 juta. Kalau sekarang kan paling tinggi 20 juta untuk apa untuk tahap bertumbuh, ada tahap awal, ada tahap bertumbuh. Rata-rata 20 juta. Kalau tahun kemarin kita 15 kelompok itu kita hampir mendapat pendanaan sekitar 300 juta untuk 15 kelompok itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang lolos itu ternyata kalau mereka bergerak di makanan dan minuman pun yang dipilih itu adalah yang unik. Ya, itu misalnya minuman dari daun kelor atau roti dari kue dari daun kelor atau dari sawo. Jadi yang sifatnya inovasi. Ada juga yang menang dari apa bikin teh bikin kopi dari apa dari sawo. Nah, itu kan unik. Yang unik-unik itu di makanan minuman insya Allah sih lolos. Tapi kalau yang biasa-biasa sekali bikin misalnya ini mah misalnya aja ya es teh atau es kelapa toppingnya apa macam-macam topping itu enggak banget untuk bisa masuk kategori yang lolos ya. Nah, kemudian yang kedua produksi atau budidaya. Nah, produksi itu kan mengolah bahan baku menjadi barang jadi, ya. Budidaya termasuk di dalamnya adalah pertanian misalnya. Pertanian, ya, kemudian peternakan, produksi. Boleh,
Anda mau misalnya, ini misalnya ya, Anda mau usaha peternakan ayam ya, yang sistemnya itu kayak petani-petani di Tasik itu banyak yang atasnya ayam, bawahnya itu kolam, ada ikannya. Itu kan otomatis ada dua produksi atau budidaya ikan dan ayam. Kalau kemudian konsepnya itu sangat bagus, ya itu biasanya lolos juga. Jadi apa ya? Ini merupakan peluang-peluang yang menurut saya Anda harus mengambil peluang ini. Kemudian industri kreatif, seni budaya pariwisata. Silakan, industri kreatif itu ya sesuatu yang menggunakan otak gitu ya. Bagaimana kemudian Anda membuat sebuah kreativitas dari misalnya dari apa? Dari dari pohon jerami mendong gitu ya, dari mendong, jukut mendong itu kan kemarin juga dapat dari unsur ya. Jadi itu industri kreatif. Kemudian dari apa? Bekas-bekas itu saset, bungkus-bungkus kopi misalnya, asalkan yang dibuatnya itu seninya terlihat. Jadi konsep seninya terlihat. Itu juga termasuk potensi yang menang ya. Kemudian dari kain-kain perca, walaupun itu sudah sangat old ya, sudah sangat dahulu sekali, tapi kalau kemudian Anda sangat konsentrasi untuk membuat seperti itu potensi menangnya luar biasa. Seni, Anda membuat sebuah karya seni. Karya seni itu kan bisa lagu, bisa apa namanya, atau misalnya kegiatan-kegiatan karya seni itu. Jadi lagu yang temanya itu misalnya tentang kewirausahaan. Nanti kalau ada slotnya, ada slotnya itu bisa di apa namanya diperlombakan atau daya seni yang lainnya, budaya tari-tarian. Kalau slotnya ada muncul ya, slotnya kan ada. Cuma kalau kepesertaan cuma satu gitu kan, biasanya tidak bisa ini, harus banyak gitu kan. Kalau hanya satu kan nggak ada tandingannya. Kemudian ada pariwisata, ada ruangan atau misalnya ada sebuah sungai yang bisa dijadikan potensi tempat makan bareng gitu ya. Kemudian bisa ada tempat spot-spot foto gitu ya. Kemudian buat proposalnya dan diajukan. Biasanya kalau begitu itu bisa juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Maka itu bisa diajukan. Kemudian jasa dan perdagangan. Jasa itu ya Anda misalnya eh, apa namanya memfasilitasi teman-teman Anda yang mau memperpanjang STNK misalnya ya. STNK mobil, STNK motor. Anda punya jasanya di kampus. 3 orang atau 5 orang yang punya gitu, kemudian yuk kalau nanti mau bikin memperpanjang STNK ke aku aja. Atau Anda misalnya jasa pengetikan, ya pengetikan skripsi bukan bukan penjiplakan, ya. Kemudian perdagangan, Ya, perdagangan itu Sarah. ya dagang. Anda mempunyai tempat Di zoom-zoomin. menjual ATK gitu ya untuk kebutuhan teman-teman Anda, tapi bermula dari 3 orang ini yang melakukan perdagangannya. Itu boleh. Teknologi terapan misalnya ada teman-teman Anda yang suka bikin game-game gitu ya, kemudian bisa diperjualbelikan. Kalau Anda ahli, itu juga bisa disampaikan ke kami ya, ke UPAK ya. Nah, ke ini juga sama aja kalau ke P2MW juga sama. Jadi kategori-kategori ini sama untuk kegiatan baik di tingkat universitas ataupun di tingkat kementerian. Next. Nah, kita lihat ini kalau untuk Lipsos tadi kan ya, tadi saya sudah sounding dulu apa bedanya Lipsos dengan klasik. Dua-duanya itu mengajukan proposal dengan 5 tadi yang kategorinya itu orangnya 3 atau 5 orang, kemudian bedanya kalau klasik itu nanti persaingannya ketat, tidak semua orang bisa diterima.
Kalau Lipsos itu semua kelompok pasti di ACC, pasti mendapatkan pendanaan. Kenapa? Ini konsep Lipsos yang murni ya, karena kalau tahun ini alhamdulillah ada efisiensi. Jadi tahun ini tuh kita tidak boleh ke luar. Kalau Lipsos yang murni itu sebetulnya mahasiswa itu suruh memilih. Dia suka gunung atau dia suka air. Kalau dia suka gunung, maka akan kita tempatkan ke daerah pegunungan. Kalau dia suka air, maka akan kita tempatkan ke daerah lautan atau pantai. Nah, yang yang benar, yang Ipsos yang ini ya 2024 ini yang terakhir kita masih bisa masuk ke desa-desa ya, ke Garut, ke Pangandaran ya. Kemarin tuh juga rencananya kita mau ke Sukabumi, tapi keburu ada efisiensi dan untuk Lipsos tahun 2025 ini penyelenggaraannya indoor 2 hari di dalam kampus. Jadi tidak diantar ke desa, tapi bukan kayak KKN. Karena kalau Lipsos itu nanti yang Anda pelajari di daerah yang kita tempatkan di sana itu adalah bagaimana membuat proposal dari potensi-potensi yang ada di desa, apakah itu daerah pegunungan atau daerah perairan. Nah, ide bisnisnya itu kalau Lipsos itu ada expert ya, ekspedisi perintis. Jadi ada pembekalan dulu, kemudian setelah pembekalan kemudian dievaluasi ya. Nanti ada fase pengembangan, ada fase produksi sampai ke fase pemasaran. Jadi pada intinya kalau Lipsos itu kan dulu kita akan bergabung dengan mitra. Jadi bukan UPA yang mengerjakannya, kan UPA itu tidak ada staff. Staffnya kan tidak banyak, hanya ibu dengan admin. Jadi kalau Lipsos itu biasanya kita kerjasama dengan mitra, dalam hal ini beberapa kali ini kita dengan pojok rakyat. Ya. Jadi teman-teman itu nanti digembleng sama pojok rakyat sampai pulang dari desa itu kemudian mendapatkan sebuah proposal yang sesuai dengan potensi yang ada. Ya. Ini Lipsos dan Lipsos itu nah ini kan besok ada nih tanggal 24 25. Yang Anda sudah punya proposal, ketentuannya sudah punya kelompok, kemudian Anda mendaftar untuk mengikuti Lipsos yang 2 hari secara indoor, maka itu otomatis untuk proposalnya bisa kita ACC ya. Tentu saja nanti kita perbaiki gitu ya. Nanti diperbaiki mana kurangnya gitu ya. Jadi Lipsos ini seperti tiket istimewa gitu ya, kayak golden ticket. Anda masuk ke Lipsos, otomatis Anda sudah punya proposal, nanti kita kita perbaiki, kemudian akan keluarlah dananya. Hanya saya informasikan ya, dana juga termasuk yang terkena efisiensi. Dana itu kalau dulu itu kan 5 juta ya bisa maksimal, sekarang itu 3 juta. Karena dengan pertimbangan bahwa anggaran di kita itu dipotong hampir 50%. Karena itu kan kebijakan yang memang kita harus patuh gitu ya. Jadi untuk proposal-proposal yang internal di dalam UPA itu maksimal 3 juta. Tapi kalau Anda masuk ke P2EP itu sampai 20 juta. Oke, dilanjutkan saja. Kita lihat berikutnya. Nah, ini alokasi dana. Ini masih 5 juta ya. Ini untuk yang sebelum efisiensi. Tapi nanti katanya tahun 2026 kembali lagi. Hanya tahun ini saja terjadi efisiensi untuk melihat untuk melihat pola dari APBN di negara kita. Karena APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara itu kan mungkin tahun-tahun kemarin itu terlalu boros gitu ya, mungkin ya kan, saya bukan orang yang mengurusin itu, sehingga salah satu caranya adalah efisiensi. Bagaimana caranya dengan anggaran yang seperti itu bisa mencukupi semuanya. Ya oke, ini 5 juta kemarin, kalau sekarang 3 juta ya tahun ini. Nah, itu untuk belanja bahan dan peralatan. Dan tidak diperbolehkan untuk membeli peralatan mesin atau bayar listrik, pulsa, honor gaji karyawan, transport luar dalam kota, itu nggak boleh. Jadi itu semua kalau yang mengerjakan Anda, artinya kan Anda bukan karyawan. Anda itu calon entrepreneur gitu ya. Jadi kalau Anda punya proposal, ya Anda kerjakan sendiri.
Kalau Anda harus menggunakan pembayaran listrik, Anda bayar sendiri bukan dari dana ini. Sehingga nanti akan diharapkan teman-teman ini memiliki jiwa berjuang. Kalau begitu berarti aku ini harus berhasil, harus bisa dijual dan menghasilkan laba sehingga nanti saya bisa menghasilkan apa? Bisa membayar listrik, bisa membayar pegawai. Itu tidak boleh dari modal yang kita cairkan, ya. Jadi itu kalau Anda berkeinginan membayar listrik, membayar pegawai, berarti bisnis Anda-nya harus mampu dijual dulu. Harus mampu menghasilkan uang lebih daripada modal yang sudah diberikan. Ini tantangannya di sini kan entrepreneur banget gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian, nah ini 2025 ya. Mohon maaf ya belum kita revisi, sama aja sebetulnya. Jadi kalau nanti Anda mau membuat proposal klasik, itu Anda harus melakukan survei loyalitas pelanggan. Survei ini tidak harus sama orang lain, ya, tapi sama teman-teman sekampus aja. Anda harus mencari 20 responden, di mana pertanyaan-pertanyaan itu Anda nanti bisa lihat di Google ya, bagaimana pertanyaan tentang produk, ya, apa sih produk yang Anda buat? Kalau produknya itu misalnya nih kalau makanan misalnya adalah ayam bakar, ya, ayam bakar itu kan Anda harus mengenal apakah Anda sudah mengenal ayam bakar dengan rasa, misalnya Anda rasanya apa ya, ayam bakar rasa apa ya yang itu misalnya madu gitu ya, ayam bakar madu misalnya. Ketika Anda melempar proposal ayam bakar madu, apakah Anda yakin tidak ada pesaing? Jadi ditanya, apakah nanti di produk itu apakah Anda mengenal ayam bakar madu gitu ya, ke 20 responden, nanti ada yang jawabannya yang mengenal, ada yang tidak mengenal ya. Kemudian price-nya misalnya satu ayam bakar harganya 70. Apakah wajar, apakah terlalu mahal, apakah terlalu murah, nanti ada jawaban responden. Kemudian tempatnya di mana? Ayam bakar itu misalnya tempatnya di daerah misalnya dekat perumahan. Nah, itu kan nanti si responden akan menjawab sesuai atau tidak sesuai. Kalau di situ sudah ada ayam bakar yang lain, yang lebih memiliki harga yang kompetitif, kemudian juga rasanya lebih enak, tentu saja para responden ini nanti akan mengatakan bahwa tempat Anda itu salah. Ya, promosinya bagaimana gitu kan ya. Lewat IG, lewat Thread, lewat Facebook, lewat TikTok misalnya. Atau lewat dari mulut ke mulut. Itu semuanya dibuat dalam 7 pertanyaan untuk produk, price, place, dan promotion. Kemudian Anda mengajukan proposal, membuat iklan produk dengan menggunakan emoji. Gampang sekali, ini emoji com itu yang paling sederhana ya. Anda akan cepat bisa membuat itu, kemudian membuat RAB. Nah, teman-teman, saya sekalian aja dengan menjelaskan 2MW ya. Pada saat Anda melakukan pengajuan proposal, itu nanti biasanya kalau P2MW ya, kalau kita kan formatnya sudah saya berikan ke panitia, nanti tinggal di-share aja. Ada, tapi di P2MW tahun ini itu, kemarin yang sosialisasi, untuk proposal punya potensi diloloskan itu yang memiliki tujuan mulia. Itu tujuan mulia itu begini misalnya ya. Ini contoh nih. Tujuan mulia itu misalnya Anda mau bergerak di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian misalnya, di bidang pertanian itu adalah apa yang sedang yang Unsur itu kan sekarang sedang musimnya daun kelor ya. Karena di Murgasari itu kan sekarang ada kebun kelor, ada teh dari daun kelor. Jadi tujuan mulianya adalah misalnya bisa memberantas penyakit, bisa membantu orang. Itu tujuan mulia. Ya, misalnya itu kan misalnya. Jadi tujuan-tujuan yang seperti itu punya potensi lolos.
baik untuk di proposalnya internal universitas maupun di P2MW di kementerian, ya. Atau misalnya Anda itu tujuan mulianya itu tadi itu di mana di teknologi terapan, ya, teknologi terapan. Anda itu misalnya membuat sebuah kayak seperti ruang guru gitu ya. Ya, kayak seperti ruang guru, kemudian tujuannya untuk membantu mahasiswa yang akan masuk ke Unsil dengan cara mereka masuk ke tempat Anda, masuk ke web Anda, kemudian mereka membayar gitu ya, kemudian mereka mengerjakan soal-soal yang pernah keluar di Unsil dari tahun ke tahun. Tentu saja durasinya dibatasi sehingga kecepatan mereka tidak bisa santai. Nanti kalau mereka sudah 1 jam misalnya tidak bisa ini, ya mereka harus bayar lagi misalnya. Tujuan mulianya adalah membantu orang untuk belajar mengasah keterampilan dalam menjawab berbagai macam persoalan untuk masuk ke perguruan tinggi misalnya. Itu juga tujuan mulia. Atau tujuan mulia yang lainnya misalnya bahwa Anda itu misalnya membuat sebuah gagasan ya, dengan tadi yang saya katakan jasa untuk siapa nih yang mau bikin STNK, siapa nih yang mau ngurus BPJS misalnya. Jadi kegiatan-kegiatan jasa yang bisa kita bantu orang lain karena nggak punya waktu, nggak sempat waktu atau hoream gitu ya, itu juga dianggap sebagai tujuan mulia. Nah, itu nanti ceritanya banyak di tujuan mulia itu harus dinarasikan tujuan mulia Anda itu seperti apa. Ya. Oke, next. Nah, ini RAB-nya ya. RAB-nya ini contoh aja. Karena saya sudah kasih ke Lintang tuh kemarin yang konsep proposal yang berlaku di Universitas Siliwangi di UPAP KKM ya. Tapi ini contoh formatnya misalnya kalau yang itu peralatan penunjang itu sebutkan komponennya apa, kemudian justifikasi pemakaiannya untuk apa ya, kemudian berapa banyak Anda beli satu, harganya berapa, jumlah berapa ya, kan yang boleh itu peralatan penunjang dan bahan habis pakai. Kemudian kalau bahan habis pakainya terigu, itu justifikasinya untuk apa ya, kuantitasnya 1 kilogram, harga satuannya apa, jumlahnya berapa. Dan teman-teman harus ingat, kalau Anda membuat format RAB, rancangan anggaran belanja, baik yang berlaku di Universitas Siliwangi atau di tempat-tempat lain lah, atau misalnya di P2MW, itu basisnya baik dari data internet ya. Jadi kalau Anda misalnya beli terigu, ujuk-ujuk aja harganya itu 1 terigu, padahal mereknya, misalnya mereknya Dahlia, Anda menulis 15.000. Itu terpantau bahwa Anda sudah tidak jujur. Jadi semua angka yang masuk ke dalam format RAB itu Anda lihat di internet. Berapa sih harganya? Ya, kompor gas mereknya apa, berapa harganya? Jadi nggak boleh mengarang, tidak boleh juga Anda membuat membuat kwitansi sendiri. Ya, misalnya Anda beli telur 1 kilogram, tiba-tiba Anda tulis 40.000, itu pasti akan tercoret dan itu akan mengurangi nilai. Jadi kalau Anda membuat RAB itu harus dicari juga secara dari internet ya, harga-harganya, bahwa harga-harga itu ternyata memang wajar. Kenapa? Karena nanti para juri itu karena nggak tahu nih harga di Tasik misalnya terigu itu bisa aja harganya naik, tapi kan tidak akan jauh dari harga-harga yang berlaku di internet. Kecuali di beberapa kota misalnya di Irian Jaya ya, itu ada perbedaan harga yang signifikan. Tapi kalau kita Tasikmalaya, Jawa Barat, Jawa Tengah itu kan setara gitu ya. Jadi saya titipkan bahwa Anda itu tidak boleh mengarang. Nggak boleh. Jadi kalau kompor itu nanti mereknya apa, disebutkan justifikasi pemakaian untuk apa.
mereknya apa, berapa tungku, ya, ada kwitansinya. Nah, begitu, ya. Jadi tidak boleh membuat anggaran dengan cara Anda sendiri. Banyak yang tidak lolos karena mereka membuat anggaran sendiri, tidak melihat referensi dari internet. Semua kan sudah terbuka sekarang. Apapun bisa dilihat di internet, termasuk harga-harga barang, ya. Kalau misalnya Anda mau ngambil peternakan, misalnya Anda mau membuat peternakan kambing, harga kambing kan ada. Di internet juga bisa dilacak kambing umur berapa, jenisnya apa. Kalau kemudian Anda ngarang-ngarang harga gitu ya, ngarang-ngarang harga, ya bisa kena dis. Atau ini memang saya belinya mahal, atau Anda ketipu misalnya. Itu juga bisa kena dis. Jadi masalahnya proposal ini dibuat dengan tujuan mulia, dengan kejujuran, dengan kebaikan gitu ya. Dan tidak boleh ngarang-ngarang. Kalaupun Anda tidak ketemu, karena Anda ngarang-ngarang nih lolos, ngarang-ngarang, alhamdulillah katanya. Aku padahal cuma ngarang, tapi ini lolos, misalnya 3 juta. Anda pakai, yakin itu tidak akan manfaat. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Oke, next ya. Nah, ini format proposal. Coba kita lihat ya, ini nah. Teman-teman hati-hati ya. Jangan pernah menganggap remeh terhadap cover. Cover ini harus menggambarkan isi. Jadi kalau Anda itu misalnya ternak kambing, ya covernya ada gambar kambing. Kalau Anda membuat site untuk ruang guru, ya gambar-gambar orang sedang mengerjakan. Kalau Anda makanan dengan inovasi, ya. Jadi cover ini, yang pertama, ketika orang menilai, penilai itu akan melihat covernya apa nih? Covernya luarnya gambar botol, tapi yang diceritakan di dalamnya adalah piring misalnya, itu tidak banget. Jadi cover itu harus kreatif dan harus bisa menggambarkan apa sih yang Anda tulis. Kemudian di cover itu bidang usahanya apa? Apakah Anda mau makanan, minuman, industri kreatif, industri terapan, perdagangan, jasa, atau apa? Nama usaha. Nama usaha ini teman-teman jangan terlalu sulit dibaca. Nama usaha itu bikin nama usaha yang gampang dibaca, kemudian juga gampang diingat. Ya. Jadi kalau Anda bikin nama usaha juga terlalu panjang, orang susah mengingat. Atau Anda membuat nama usaha yang tidak ada kaitannya dengan bidang usaha. Bidang usahanya peternakan, nama usahanya misalnya peternakan sederhana. Bagaimana peternakan sederhana? Anda niatnya adalah misalnya bahwa apa kesederhanaan. Tapi kan kalau yang begitu tidak bisa dikatakan sederhana. Kalau misalnya ternak kambing, ya itu cari nama yang bagus gitu ya. Logo usaha harus ada. Ya, terus Anda mau apa? Proposal klasik atau apa? Anggota itu harus ditulis lengkap, ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini latar belakang usaha Anda itu apa? Kalau Anda misalnya tadi mau jasa pembuatan STNK atau SIM kolektif, berarti kan Anda kerjasama dengan kantor polisi. Harus ada mahasiswa teman Anda yang bisa masuk link ke kantor polisi, ya, membuat SIM massal, surat izin mengemudi. Bisa dibuat di Universitas Siliwangi misalnya. Berarti Anda kerjasama dengan biro, kerjasama dengan sarana, kerjasama dengan polisi. Bagaimana caranya Pak Polisi datang ke kita untuk memberikan SIM, kemudian yang jelas bahwa hasilnya harus lolos, ya. Artinya memang kita sudah kerjasama dengan polisi bahwa yang mendaftarkan pembuatan SIM di kita itu adalah orang-orang yang memang sudah secara praktek mengendarai kendaraannya sudah bagus.
Jadi latar belakangnya adanya kepentingan, bla 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 kepentingan daripada surat izin mengemudi dan lain sebagainya. Nah, untuk peserta Lipsos, nah ini harus sesuai dengan desa yang kemarin pada saat Anda ke Lipsos itu Liga Bisnis Sosial, ya. Di situ ada potensi apa? Nah, ini tadi tujuan tadi yang saya katakan tujuan mulia. Kita tambahkan tujuan mulia dan berdampak. Jadi ada tujuan mulia berdampaknya kepada masyarakat misalnya. Dengan usaha Anda itu bisa mempekerjakan banyak orang nantinya, ya. Manfaat kegunaannya seperti apa, dasar hukumnya ini lihat undang-undang, Permendikbud, peraturan rektor ya terkait dengan kewirausahaan. Semua dasar hukum tentang kewirausahaan mahasiswa itu dipakai sebagai legalitasnya. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini bab 2, Anda harus menggambarkan perusahaan Anda ya. Jadi lokasinya di mana, gambaran perusahaan aja, Anda menggambarkan perusahaan di bidang apa, lokasi perusahaan di mana ya. Di next silakan. Kita lihat ya, kemudian lihat di sini bagaimana Anda menetapkan harga ya. Hitungannya harus benar. Kalau produksi itu berarti berapa bahan baku, berapa biaya tenaga kerja langsung, berapa BOP, berapa biaya administrasi, berapa pemasaran. Nanti baru penetapan harga setelah Anda berapa sih Anda mau mendapatkan keuntungan ya. Kemudian feedback dari customer gitu ya. Apakah orang-orang itu suka dengan perusahaan kita, produk kita gitu kan. Kemudian di follow up. Follow up kalau tidak suka bagaimana, kalau suka bagaimana. Itu dalam gambaran perusahaan diceritakan. Berdasarkan apa? Yang berdasarkan produk, price, place, dan promotion dari survei tadi yang dilakukan kepada 20 orang. Ya, 20 orang dari orang-orang yang ada di kita. Ya, orang teman-teman aja seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, masih sumber daya itu berarti teman Anda itu sebagai apa? Ada yang sebagai manajer, ada yang bagian pemasaran. Kemudian kalau misalnya nanti berkembang, bagaimana permodalan yang dimiliki, apakah mau patungan, itu cerita aja. Jadi bercerita tentang kondisi-kondisi harapan ke depan, ya kan? Proses produksinya bagaimana gitu ya. Kemudian apakah ada tahapan dari menggunakan alur produksi yang jelas dari bahan baku. Ya, bahan baku misalnya kalau kue ya, bahan bakunya terigu, telur, maizena, kemudian apa namanya, ada mentega, ada gula yang kemudian misalnya di mixer gitu ya, dicampur, kemudian ditambahkan terigu, kemudian dicetak. Jadi alurnya diceritakan. Kalau Anda membuat teh dari daun kelor misalnya, daun-daun yang dari batang itu kemudian diambil gitu ya, kemudian dijemur atau di open dalam ketinggian berapa derajat panasnya gitu ya. Kemudian setelah itu dikemas ya, dikemas dalam kantong-kantong, bisa dalam bentuk teh celup. Nah, itu proses produksinya. Kemudian diberi dus gitu ya, diberikan label ya, dideskripsikan tantangannya apa. Jadi bisnis Anda itu apakah tantangannya yang paling banyak adalah pesaing ya, yang paling banyak itu pesaing. Itu tantangan banget ya. Kemudian di sisi pemasaran apakah itu dititipkan, apakah Anda bermitra, ya, apakah Anda memasarkan dengan digital ataukah Anda memasarkan dengan offline dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Memang banyak ya, ini sudah mau habis waktunya tapi masih tetap harus saya sampaikan. Distribusi pemasaran tadi ya, Anda bisa kerjasama ya dengan mitra-mitra ya. Itu disebutkan Anda kerjasamanya dengan siapa. Ya, kalau dengan minimarket sebutkan minimarketnya. Kalau Anda titipkan produk Anda, titipkan di mana sebutkan. Di koperasi sebutkan koperasi. Kalau untuk mencari sumbernya Anda bermitra dengan petani, sebutkan bermitra dengan petani dan seterusnya. Oke? Oke, dilanjutkan. Nah, ini masih keuangan ya. Nah, kalau keuangan itu kan pendanaan, kalau Anda pendanaannya itu dari UPA PKKM, sebutkan.
Kemudian laporan yang berisi segala bentuk penerimaan usaha, pengeluaran usaha, uang keluar, uang masuk ya, keuntungannya berapa, sampai perhitungan rugi laba ya. Ini nanti harus dihitung bagaimana Ibu kalau rugi. Ya, berarti kan namanya juga Anda sedang belajar berwirausaha. Tidak masalah kalau Anda rugi, tapi kan upah PKKM tidak akan mengganti kerugian itu. Hanya menjadi sebuah pengalaman dari Anda bahwa usaha itu tidak mudah. Kalau Anda laba, ya alhamdulillah. Berarti setidaknya Anda harus tahu bahwa usaha itu harus menghasilkan sesuatu yang lebih dari modal yang diberikan. Ya, oke lanjut. Nah, bab 3, harapan dan perencanaan. Anda harus punya harapan. Jadi kalau usahanya tadinya 3 juta, minimal harapannya di tahun pertama itu sudah ada keuntungan. Ya, dari 3.900.000 ya, 900 itu keuntungan. Harapannya dikembangkan lagi, pasarnya diluaskan lagi gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau perencanaan jangka panjangnya itu apa namanya? Bagaimana ke depan, apakah Anda itu kan mimpi aja. Jadi kalau di dalam proposal ini memang kita bermimpi. Hanya masalahnya kan mimpi itu bisa jadi kenyataan juga. Jadi Anda harus bermimpi 3 tahun ke depan. Usahanya seperti apa, penjualannya seperti apa, keuangannya seperti apa. Mimpi dan Anda tidak usah mentertawakan diri sendiri. Pada saat Anda membuat harapan dan perencanaan, memang Anda disuruh bermimpi. Anda disuruh bermimpi tentang sesuatu usaha yang akan Anda jalankan di kemudian hari. Bu, bagaimana kalau nanti tiba-tiba nggak kejadian? Nggak masalah. Cuma kan proposal itu adalah ide bisnis yang positif thinking ya. Itu tuh kayak ini, apa namanya, law of attraction. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita impikan itu alam sadar kita, alam bawah itu akan mensupport itu menjadi sebuah kenyataan. Memang dari 100 orang mungkin hanya 1 atau 2 orang yang kemudian mengalami kenyataan itu benar-benar terbukti. Tapi kan siapa tahu bahwa kita itu termasuk 1 atau 2 orang itu. Jadi tetap dibuat harapan dan perencanaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini lampiran itu kalau produk-produknya itu kalau sudah berjalan diperhatikan ada beberapa macam. Tapi kalau Anda baru mulai, maka prototipenya. Jadi Anda membuat ini kayak gini loh, ini fotonya nanti ke depan seperti ini. Tapi kalau sudah bertumbuh kan ada yang apa namanya itu ada tahap bertumbuh dan ada tahap awal. Kalau tahap bertumbuh itu berarti Anda sudah punya produk, dikembangkan lagi. Ibu kalau udah punya produk tadinya produk siapa misalnya, maaf ya misalnya orang tua Anda usaha kue-kuean, tapi kemudian mengalami kemunduran, Anda mencoba membuat proposal tuh. Jadi ilmunya ada di ibu Anda boleh meneruskan. Boleh meneruskan kayak keripik Sandra itu kan yang lolos ke P2MW waktu itu, kemudian dia sempat menyimpan di Lemona, itu kan usaha ibunya. Anaknya kemudian mengambil itu sebagai proposal, jadi ibunya kan nggak usah dibayar, tidak boleh kan tadi, tapi ibunya memberikan ilmu. Jadi silakan kalau Anda mau pakai produk apa untuk yang sudah berjalan atau disebut di sini tahap bertumbuh boleh menggunakan bisnis-bisnis keluarga ya, yang kemudian Anda sendiri akan mengembangkan. Oke, dilanjut. Kita lanjutkan. Nah, ini ya. Nanti harus ada foto dokumentasinya, lokasinya di mana pakai Google Map, ada logo produk ya. Kemudian foto alur produksi dipoto pada saat dicampur, pada saat dicetak, pada saat di open misalnya kalau kue. Kemudian pemasaran penjualan ya, media sosial pakai apa gitu ya. Silakan dicantumkan semuanya. Ini adalah keahlian Anda. Anak-anak sekarang kan kalau masalah digital itu udah sangat pinter ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini seperti ini ya. Ini kita di tahap yang pertama, sosialisasi.
Ini yang program klasik Lipsos, kalau sudah selesai masuk proposal, diumumkan pencairan dana, monitoring dan evaluasi. Ya. Masih dilanjutkan lagi. Udah habis ya. Demikian barangkali yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau ada hal-hal yang terkait dengan masalah klasik, masalah Lipsos atau masalah P2MW, barangkali saya persilakan ya 20.01. Jadi saya sudah hampir 45 menit. Kalau masih ada waktu dan diperkenankan untuk diskusi, mangga silakan. Kalau waktunya misalnya ada pemateri lain yang akan masuk, boleh lewat chat WA. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi Anda untuk mengambil dana di UPA PKKM untuk pembuatan proposal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin terima kasih kepada Ibu Elis yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Boleh buat rekan-rekan semua yang ingin menanyakan terkait program klasik atau P2MW, dipersilakan. Bertanya boleh dipersilakan. Boleh raise, boleh yang mau bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Ada pemateri lagi nggak setelah saya? Setelah jam berapa? Untuk materi yang selanjutnya tidak ada, Ibu. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau kalau sudah jelas ya alhamdulillah, karena sebetulnya mudah sekali untuk memahami. Kalau Anda masih di bawah semester 6, program yang kami tawarkan adalah klasik dan Lipsos. Kalau Anda sudah di semester 7 atau ke 6 ke atas, programnya bisa ke karir mapping gitu ya. Itu kan jadi programnya kan udah sangat jelas. Nah, untuk Lipsos sama klasik memang ini juga jelas. Kalau klasik itu desak-desakan, kalau Lipsos itu pasti lolos ya. Dan pada tanggal 24-25 akan ada Lipsos. Nanti yang mau daftar silakan, linknya udah saya kasihkan ke panitia ya. Dan tadi kepada Alvin dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Ibu, selamat malam. Izin bertanya Ibu terkait program Lipsos ya, Bu. Ibu, jadi gini, perkenalkan dulu ya, nama saya Alvin Syepul Hediana dari jurusan Perbankan dan Keuangan. Nah, sebelumnya Ibu, kami itu mau merencanakan ikut untuk untuk mengikuti Lipsos. Nah, di mana kita itu membuat usaha, Bu. Jadi usahanya itu wedang, Bu. Jadi ada disebutnya itu wedang. Jadi bahan dasarnya itu dari jahe, dari kunyit, terus ada lemon kayak gitu, Bu. Nah, yang saya itu bingungkan, Bu, terkait proposalnya di Lipsos. Nah, itu teh jadi kita teh udah nyusun nih, Bu, proposalnya. Nah, sebelumnya itu teh jadi di bagian produksinya, karena kami itu pas kita apa ya disebutnya eksperimen atau disebutnya mencoba gitu, Bu. Kita itu bukan dari bahan yang mentah, Bu. Jadi kita itu yang kering kayak gitu nih, Bu. Nah, itu kalau misalnya di proposal, Bu, apakah diceritakan harus dari mentahnya atau nggak apa-apa, Bu, dari kita beli pas keringnya. Gitu aja sih. Dan juga, Bu, yang bagian RAB-nya itu kan kita udah survei-survei juga ya, Bu, terkait nya.
Dan ada beberapa revisian Bu, jadi kayak gak sesuai seperti itu Bu. Ya. Eh, itu udah langsung direvisi. Eh, se- Kebetulan Bu, karena kami itu apa ya, meminta salah satu dosen untuk apa ya, untuk membimbing kita nih Bu. Ya, ya. Eh, baik Alvin ya ini Lipsos. Berarti Alvin belum belum daftar ya Alvin? Eh, Kebetulan kita itu belum daftar Bu, karena proposalnya juga belum selesai Bu. Oke, gini Alvin. Kalau memang Alvin itu membuat wedang dan bahannya itu tidak dari bukan dari apa sumber asli, artinya beli-beli gitu ya, nggak apa-apa. Itu nanti ditulis aja seadanya saja. Jadi Alvin kalau memang jadi bahannya misalnya jahe, kunyit gitu ya dari beli ya. Iya Ibu, belinya itu yang kering-kering Bu, Ya, nggak yang apa-apa. udah. Ya, berarti itu bahan baku. Disebutnya di situ bahan baku sama Alvin. Ya, jadi tidak apa-apa dimasukkan aja sebagai baku. Kemudian harga berapa kan muncul ya. Kemudian kalau untuk anggaran juga dari revisi dosennya, eh, masih dosen ya minta dipercepat saja. Jadi nggak masalah karena apa? Alvin nanti di hari kedua Lipsos itu akan dibongkar proposalnya. Jadi nanti akan apa diperbaiki Alvin ya. Yang penting sekarang Alvin masuk aja dulu ke ke link, kemudian masukkan sesuai dengan yang Alvin bisa aja. Sama kelompoknya kan ada berapa orang? Kebetulan ada 5 orang Bu. 5 orang. Nah, kalau misalnya sudah jadi, walaupun belum sempurna, masukkan aja dulu Alvin. Karena memang nanti di hari pertama itu kan motivasi. Nah, di hari kedua itu setiap proposal yang masuk itu akan diperbaiki. Ya, akan diperbaiki dan itu insya Allah akan mendapatkan pendanaan. Jadi jangan ingin sempurna dulu. Kalaupun ada revisi-revisi, misalnya kan nanti juga ada revisi juga pada saat Lipsos itu. Jadi patokannya APIM pertama, pertanyaan pertama terkait dengan bahan. Kalau memang belinya itu sudah kering, sebut aja bahan baku gitu. Sebutnya bahan baku, kunyit, bahan baku, jahe gitu kan. Kan nanti ada proses produksi ya di situ ya. Diceritakan saja. Jadi proses produksinya itu dimulai dengan pencampuran bahan-bahan yang kering itu bagaimana dipoto aja prosesnya dan terkait dengan anggaran juga kalau kemarin masih banyak coret-coret untuk masuk ke apa ke masuk ke linknya itu kan minta tanda tangan dulu sama dosen. Yang penting itu adalah sudah ada revisi awal. Nanti di hari kedua akan kita revisi semuanya. Alvin, begitu Alvin. Cepat daftar ya Alvin belum berarti ya. Belum Bu, jadi kita nunggu itunya dulu. Siapa dosen Udah Alvinnya? kebetulan dari dosen KWU juga Bu, Ibu Sah. Oh iya, ya minta ke Ibu Sakifah bahwa bukan minta jadi gini Bu, karena terakhir tanggal 23 ya Alvin, dibilang sementara kalau revisi anggaran itu akan juga direvisi di UPA nantinya. Karena syarat untuk bisa masuk link itu kan harus menyertakan dulu proposalnya. Jadi minta kerjasamanya silakan direvisi bagus, maksudnya jangan sampai telat gitu aja kalau ibu ya. Mm-mm. Baik Alvin, bisa dipahami Alvin? Baik Ibu, terima kasih atas itu. Ya, ya sama-sama Alvin. Ya, Baik, terima kasih kepada Alvin. Boleh kepada yang ingin bertanya siapa lagi boleh direspon. Siti Nur Hajar dipersilakan. Baik, Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Eh, Sebelumnya, perkenalkan saya
istilah ajar dari jurusan perbankan dan keuangan di RAB bahwa misalkan peralatan yang kita gunakan itu harus mencantumkan harganya iya, terus kwitansinya juga harus dicantumkan. Nah, kalau misalkan si peralatannya itu kita memakai peralatan yang ada di rumah dan tidak beli, apakah harus dicantumkan di RAB-nya atau tidak? Sekian, Ibu. Ya, baik. Kalau nanti menggunakan peralatan yang di rumah, otomatis tidak usah dicantumkan, tapi diberikan penjelasan bahwa untuk peralatan itu menggunakan peralatan yang dimiliki oleh pengusul. Tapi tetap saja harus ada peralatan yang dibeli sebagai bentuk kan itu RAB itu harus muncul ya, Siti harus muncul. Anda itu beli peralatan apa gitu kan? Kalau misalnya jangan sampai tidak muncul gitu loh. Apa aja yang bisa dibeli masukkan ke sana. Sementara kalau misalnya kompor atau alat lain yang digunakan itu menggunakan milik mahasiswanya, pesertanya ditulis saja sebagai narasi bahwa untuk beberapa peralatan yang digunakan itu menggunakan milik pribadi, ya. Nah, tapi tetap saja di anggaran itu harus muncul peralatan karena penggunaannya itu untuk peralatan dan peralatan dan bahan baku. Nah, kalau Siti itu misalnya mau beli kompor juga kan boleh nanti dipakai, kan? Itu Siti. Jadi sebaiknya ada yang harus dibeli ya, tidak semuanya buat sendiri kan kita mau belajar wirausaha. Kalau kompornya pinjam punya orang lain nanti kita nggak bisa ngitung kompor berapa kemudian pakai gas berapa gitu kan. Tapi kalau seperti baskom ada di rumah ada satu ya beli lagi satu gitu. Jadi tetap aja peralatan muncul di anggaran seperlunya aja ya. Jadi harus tetap muncul. Tidak semuanya peralatan dari rumah. Karena kan kita mau belajar usaha ya Siti ya. Jadi adalah peralatan yang dibeli gitu ya. Gitu. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Siti ya. Baik, terima kasih kepada Siti. Boleh selanjutnya tadi ada yang raise hand. Esa Kania, boleh disilahkan. Boleh, mungkin buat yang lain dulu, yang ingin bertanya bisa diraihkan terlebih dahulu. Oke, Testina Fitriani boleh disilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vina. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena kendala jaringan. Saya izin bertanya, Ibu, masih perihal RAB. Semisal di pendanaan P2MW itu dana yang akan dikasih oleh pemerintah itu 15 juta. Nah, di RAB yang baik itu kita maksimalkan di 15 juta atau kita lebihkan atau kita kurangi ya, Bu, yang kemungkinan akan lolos seleksi itu. Seperti itu mungkin, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Vina, di P2MW itu kan ada tahap awal dan tahap bertumbuh ya. Yang 15 juta itu tahap awal. Kalau yang 20 juta maksimal itu tahap bertumbuh. Jadi kalau Pina menyebutkan angka 15 juta berarti rencana bisnis Pina itu bukan tahap bertumbuh. Bedanya gini, kalau tahap bertumbuh itu berarti produknya sudah ada, produknya sudah jalan ya, sudah jalan, pemasarannya sudah ada. Kalau tahap bertumbuh itu proposal startup, Anda mau membuat ini nanti bahannya ini. Nah, itu bedanya. Jadi kalau tahap bertumbuh itu memang sudah ada, sudah jalan sekarang di proposal, kemudian diajukan untuk mendapatkan pendanaan maksimal 20 juta. Kalau 15 itu adalah tahap startup. Nah, mengenai angka itu kan itu 15 juta itu adalah maksimal Vina ya. Ya, Anda mau usaha apa?
Tidak harus dimaksimalkan 15 juta. Kalau kebutuhannya hanya 13 juta, ya 13 juta. Kenapa? Karena tadi saya katakan itu akan terkoreksi dengan sendirinya. Jadi Anda itu sekarang mau mengusulkan proposal bidang apa, biaya-biayanya apa, peralatannya apa, bahan bakunya apa. Nah, itu kan akan terkoreksi oleh penilai. Mereka akan tetap melihat udah punya referensi harga. Jadi kalau misalnya Vina dengan kegiatan proposal dengan teman-teman itu cukup 13 juta, ya 13 juta. Jangan dimaksimalkan 15 juta. Malah nanti kalau dimaksimalkan 15 juta menjadi bahan pertanyaan. Oh ini digede-gedein gitu ya. Oh ini kenapa seperti ini gitu kan. Nah itu Vina ya. Jadi jangan dimaksimalin tapi kecuali kalau memang maksimalnya 15 juta is okay. Kalau hanya cukup 13 juta, 13 juta. Jadi RAB itu adalah harus real dari harga. Ya kalau misalnya bikin kue gitu ya, bikin kue kan nggak mungkin sekilo. Karena kita kan punya pemasaran nih mau menjual kue 10 kilo. Nah misalnya gitu, 10 kilo itu nanti dihitung segala macamnya. Nggak mungkin kalau Anda mengajukan proposal ke P2MB atau ke UPA sekalipun, membuat kue sekilo lah. Sekilo mau dijual kemana? Kan namanya juga kita belajar usaha, jadi bikin kue itu misalnya untuk bisa dijual 10 kilo itu untuk apa-apa gitu. Gitu Pina ya, jadi jangan dipas-paskan 15 juta atau kurang dari 15 juta, tapi real aja. Memang Pina proposalnya terkait dengan apa? Oh iya, ya, siap Ibu. Terima kasih. Rencananya di bisnis digital, Ibu. Bisnis Digital. Di digital. pembuatan website ya. Oh ya, kalau pembuatan website itu pengalaman-pengalaman yang lalu kan memang yang mahalnya di apa ya Pina ya? Mahalnya di biaya apa Pina? Oke. Oh, terputus ya. Ya, demikian barangkali ya. Silakan moderator untuk melanjutkan. Masih ada pertanyaan? Boleh buat yang mau ingin bertanya lagi disilakan. Diraihkan terlebih dahulu. Untuk yang ingin bertanya boleh diraihkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Ibu Yus Rosida yang sudah menyampaikan materi pada malam kali ini. Mungkin sekarang di sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk semua peserta bisa di on cam terlebih dahulu. Ini bandwidth-nya kayaknya ini deh. Ya, yang belum di on cam terlebih dahulu.
ya, utama hitungan 1, 2, 3. Untuk slide kedua. Langsung aja ya. Baik, mohon maaf ya. Tadi terkendala jaringan. Mungkin untuk kesimpulannya akan saya bacakan ulang terlebih dahulu. Untuk materi kali ini menyampaikan terkait dengan Lipsos, yaitu bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan mahasiswa yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat di desa. Mahasiswa diajak untuk mengembangkan ide usaha yang tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial langsung di lokasi pelaksanaan. Nah, untuk materi ini juga menyampaikan terkait persyaratan yang harus disesuaikan terhadap pendaftaran program ini. Yang diajukan proposal juga diajukan harus menunjukkan pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat setempat, memiliki nilai keberlanjutan, dan memperhatikan aspek kolaboratif dengan warga. Selain itu, mahasiswa dituntut untuk menyusun dokumen usaha yang lengkap mulai dari latar belakang sosial, rencana bisnis, hingga proyek keuangan. Dengan adanya program Lipsos, mahasiswa diharapkan mampu berperan sebagai agen perubahan yang dapat mengidentifikasi potensi lokal, mengelola sumber daya yang ada, dan menghasilkan inovasi usaha yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mungkin sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Isrosida yang sudah menyampaikan materi pada malam kali ini. Mungkin sekian yang pematerian yang bisa disampaikan. Terima kasih ya. Ya, oke. Bisa keluar Ibu, Neng? Maka Ibu, boleh. Terima kasih Ibu, terima kasih. Tinggal Sandy. Oke, sebelum semuanya keluar dari Zoom ini, aku mau sedikit mengingatkan ya, untuk program ini didukung oleh Kopi Siloka dan Warkop EJ. Nah, buat kalian jangan lupa untuk jajan di Siloka dan di Warkop EJ juga ya. Dan jangan sampai jumpa di hari Kamis sama di hari Jumat ya. Kalian jangan lupa join juga ya di hari Kamis dan di hari Jumat. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk daftar hadir ya. Absen nanti di akhirnya nanti di-share di grup untuk absen akhirnya. Terima kasih, boleh dari Zoom. Terima kasih, Kak.